Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aingnya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya kedatangan orang jauh. Orang jauh mana? Orang Cicalengka. Beda tuh, bukan Cicalengka lagi sekarang mah. Oh iya. Anjir. Orang dekat sekarang mah. Bandung kan. Perkenalan dulu tuh, kenal. Oh, kenalkan. Pakai apa, bahasa apa? Oh, bahasa Indonesia biar tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramdhani. Saya berasal dari Bandung. Udah kan itu aja cukup atau gimana? Kuliah di mana sekarang? Oh, kuliah di Aligarh Muslim University. Tahu nggak di mana? Tanya ho kan? Di mana? India. Oh, di India, Aligarh University. Di India. Jauh kan? Jauh. Sekarang semester berapa? Semester 6. Oh, berarti bentar lagi ya. Lulus. Final ya. Jadi di video kali ini pingin sharing-sharing aja nih. Barangkali ada yang mau ikutan juga ke Aligarh University. Boleh. Bisa. Mungkin dari pertama aja nih, Pli. Pertama kali untuk ngedaftar ke Aligarh University itu gimana? Kalau dari Indonesia sendiri? Jadi atau pengalaman orang ya? Oh ya, pengalaman aja, sepengalaman. Sepengalaman orang. Jadi ada ke India khususnya kan. Ke India tuh ada, jadi pemerintah India ada namanya kayak badan itu namanya tuh ICCR. Nah, ICCR. Jadi badan itu buat orang-orang yang ingin mendapatkan scholarship atau beasiswa lah. Beasiswa full Dari luar negeri. Dari pihak Indianya itu. Iya. Itu untuk S1 dan S2 dan untuk PhD mahasiswa S3 itu. Nah, tapi berhubung saya waktu itu belum tahu gitu kan, belum tahu buat ada badan untuk scholarship gitu. Jadi ya saya daftar lewat berhubung ada teman juga yang udah di sana. Jadi ya ikut apply ya, kayak masukkan transkrip nilai di translate ke dalam bahasa Inggris. Misalkan gitu. Jadi istilahnya kayak masukin raport gitu ya, raport, di transkrip dulu ya, gitu. Transkrip. Terus dengan bantuan yang udah ada di sana, teman-teman di sana. Tapi kalau jalur itunya sendiri mah ada dari apa tadi? ICCR. Itu dapat scholarship ya. Scholarship beasiswa ya. Berarti jalurnya mungkin dari situ ya. Terus kalau misalnya kita udah keterima di sana, kita bisa milih jurusan atau ada pengajuan dari sana untuk kita sendiri? Kita yang milih jurusan. Kita milih jurusan dulu gitu. Baru kasih transkrip nilai. Terus pokoknya kalau saya sih berhubung ada teman juga di sana, dan di sana tuh udah kayak ada namanya PPI lah. Setiap negara kan ada PPI, ada Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, di sana PPI khususnya komisariat itu kayak daerahnya gitu ya. Kayak misalkan Jawa Barat daerahnya Bandung, ada PPI Bandungnya gitu. Di sana di Aligarhnya sendiri itu ada PPI Aligarhnya itu kayak buat kayak namanya kayak badan juga buat membantu mahasiswa orang-orang Indonesia yang ingin kuliah di India, terutama di Aligarh lah. Jadi dipermudah gitu ya, dibantu urus-urusannya sama PPI. Jadi mungkin bisa juga untuk sharing-sharing sama PPI, kontak PPI untuk info detailnya gitu ya, gimana untuk cara mendaftarnya gitu, apa saja persyaratan yang perlu gitu. Tapi waktu itu pengajuan berkas syaratnya apa aja waktu itu? Pengajuan berkas syarat itu yang pertama transkrip nilai, paspor. Terus visa itu kan urusan berakhir, tapi itu penting juga visa. Karena kan ketika kita udah dapat LOH atau letter of pokoknya surat diterima lah. Iya, surat keterima dari kampusnya. Ya. Udah keterima, terus kita bisa buat visa itu. Visa itu dibuat di kedutaan India di Indonesia di Jakarta ya gitu, baru bisa gitu. Jadi kalau udah keterima gitu. Udah jelas, tinggal berangkat baru bikin visa. Terakhir gitu. Kalau persyaratannya berarti mungkin cuma itu doang. Ya, paspor, terus transkrip nilai, pas foto, terus rekening bank.
rekening bank untuk buat visanya itu, karena rekening buat visa itu nggak bisa, kita harus punya apa ya, kalau misalkan syarat untuk keluar negeri kan harus punya namanya rekening apa ya, rekening koran. Rekening koran untuk luar negeri itu minimal 20 juta ya. Tapi pas kita pemilihan jurusan tuh ya, nah itu pas kita udah keterima tuh berarti udah kepilih jurusan kita yang kita ya, pilih. udah terima. Kalau boleh tahu Rapli jurusan apa, Pli? Oh, jurusan statistik. Tapi kalau di Aligar sendiri banyak jurusannya? Banyak banget. Yang paling unggulan deh apa? Unggulan karena social science, fakultas social science, jurusannya jurusan political science. Emang ini ya berarti banyak pilihannya lah ini kalau ininya mah. Tapi rata-rata emang udah bagus itunya. Bagus. Aligar tersendiri itu adalah universitas terlama di India. Oh, universitas terlama di India. Orang udah paling tua lah mungkin. Ya. Kalau misalnya kan udah keterima nih, udah bikin visa, kita berangkat. Sampai sana siapa yang ngurus-ngurus, yang mengarahkan kita buat ke kampus atau gimana tuh ceritanya? Sepengalamanku gitu ya. PPI Aligar itu kan kayak buat yang kayak apa ya? Kayak organisasi, bukan organisasi lagi ya, di bawah dari naungan PPI Aligar tersendiri, tapi kayak apa ya, badan juga gitu buat membantu gitu mahasiswa. Jadi kalau misalkan dia udah datang, udah keterima, dia dibantu digiring segala pemberkasan semuanya lah. Jadi udah sampai langsung digiring sama PPI, ya, buat PPI diarahin kemana-mana gitu. Ya, untuk yang Aligar sendiri ya, itu Aligar. Tapi kalau untuk kayak yang di Delhi itu beda-beda lagi gitu, karena beda komisariat. Iya, beda lagi yang ngurusin mungkin ya. Beda lagi. Waktu itu gimana pengalaman dibawa kemana aja sampai PPI pas pertama kali datang tuh? Pas pertama kali datang itu kan Agustus. Itu pas lagi summer panas tuh. Panas banget di sana. Panas lah, sampai 45 derajat cuy. Gila. 45 derajat panasnya. Itu pertama kali datang, aku flight bareng 4 orang. Maba semua. Jadi pertama itu masih dari Jakarta itu. Dari Jakarta, dari Soekarno, transit ke Changi, dari Changi ke India. Indira Gandhi di New Delhi itu. Sampai terus sore-sore tuh. Nah, baru nunggu dulu, kan namanya orang baru pertama kali datang kan belum ada apa ya, mana wifi-nya masih belum connect gitu kan. Nunggu lama daftarnya itu kan, daftar wifi di ini kan, di harus daftar ya, kartu di Indira Gandhi itu. Ya, hubungin ininya pun susah, bukan susah sih, kayak masih di jalan gitu dianya, apa orang-orang PPI-nya gitu kan. Ya udah, akhirnya tunggulah kita berapa menit, ketika 30 menitan baru dijemput pakai taksi. Tapi pas itu tuh pas udah sampai sana udah ada kenalan PPI yang bikin ngejemputnya tuh udah ada. Tapi udah ada yang kenal, tapi dia orang yang kenalnya tuh lagi di Indo, sama-sama di Indo juga. Iya, gitu. Jadi lagi liburan lah gitu. Iya. Terus udah sampai sana dibawa kemana? Langsung ke kampus? Enggak, ke kampus dulu, masih di Delhi dulu. Di Delhi, di apa ya, di hostel. Jadi kayak ada kayak dormitory gitu, hostel lah pokoknya, tempat apa ya, singgah nginap gitu ya, singgah kamar gitu di sana, di hostel. Terus habis itu kita dapat surat rekomendasi dari atasan pendidikan, dari apa ya, atasan pendidikan itu di bawah embassy. Dari embassy dapat NOC. NOC itu kayak surat itu untuk apa ya, bahwasanya dia tuh udah sampai di India dan diterima di Aligarh Muslim University, dan dia bertujuan untuk studi di India gitu. Dari keterangan udah tercatat juga gitu, keterangannya terdata lah di. Ya udah jelas datanya gitu ya. Udah kekumpul semua. Terus dapat NOC itu, ntar kita dapat NOC itu apa ya, syarat juga buat ketika kita daftar ulang di Aligarh gitu. Jadi misalnya berkas-berkas sudah datang semua nih, surat-surat udah datang semua, kita langsung ke kampus buat registrasi gitu ya? Ya, daftar ulang. Kan udah keterima nih. Karena kita harus daftar ulang juga. Di mana daftar ulang itu kita harus bayar juga di sana. Kalau pembayaran mungkin terakhir ya. Biar step by stepnya dulu ceritanya gitu. Jadi udah ke kampus ngurusin, yang diurusin tuh apanya aja? Yang diurus yang di kampus seperti kayak tempat tinggal di mana, mau tempat tinggal di hostel atau di luar kayak kos, apartemen seperti itu. Tapi itu juga berarti menyediakan asrama sendiri. Asrama ya. Kalau waktu itu Rapli asrama atau langsung di luar? Kos.
langsung kos. Kos lah, asrama. Berarti ngajukan di kos gitu ya. Terus habis itu ngurus-ngurus pemberkasan lah, kayak daftar ulang, kayak terus apa ya, pokoknya intinya berkas kayak surat apa ya, keterangan diterima di universitas itu yang paling penting. Terus surat kelakuan baik, pokoknya banyak lah itu. Tapi pas registrasi itu udah ditentuin kelasnya, jadwalnya, terus kapan masuknya, udah langsung pasti itu. Udah, ketika kita udah daftar ulang, udah bayar, besoknya udah bisa masuk kelas gitu. Oh, udah keluar lah pokoknya jadwal kita untuk kuliah gitu ya. Kelasnya di mana, ini di mana. Udah ada kelasnya, tinggal masuk. Iya. Nah, terus untuk pembelajarannya sendiri pakai bahasa apa? India? Bahasa untuk pembelajarannya mereka menggunakan bahasa Inggris. Mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Kadang akan tetapi sepatah dua patah, karena kan semua murid nggak paham itu kan akan bahasa Inggris gitu kan. Kadang mereka memperjelas lebih jelas lagi pakai bahasa Hindi atau bahasa India mereka gitu kan. Tuh. Jadi kalau untuk misalnya masuk ke sana ada persyaratan IELTS atau TOEFL gitu kan. Biasanya kalau yang pakai pembelajaran bahasa Inggris ada itunya. Oh iya. Kalau untuk Aligar sendiri masih belum ya, masih belum ya. Mungkin akan ada mungkin ya. Tapi lebih baik itu kan, alangkah lebih baiknya kalau misalkan syarat-syarat kayak IELTS terus TOEFL untuk diikut sertakan. Kalau punya diikut sertakan juga nggak apa-apa gitu. Lebih peluang chance untuk dapat masuk keterimanya itu lebih bagus gitu. Jadi terus buat mempermudahkan pembelajaran juga di sana ya, jadi nggak usah pelengah apa ini. Kan kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, nggak bisa bahasa Inggris. Kalau untuk semua kita belajar step by step gitu ya. Tapi yang kelas internasional sama kelas yang domestiknya digabung. Jadi campur sama orang Indianya gitu ya. Campur sama lokal gitu. Terus kalau misalnya udah selesai itu mungkin ke biayanya dulu nih. Oh, biaya dari pertama kali ngurus berkas gitu kita ngasih itu ada biayanya sendiri kan? Kalau ke Malaysia kan kayak agensi gitu ya. Gitu. Ada biayanya berapa? Sekitar kemarin aku 1.700.000 1.500.000 lah segitu. Itu dari Indonesia ngurusinnya atau langsung ke sana bayar ke badan yang tuh. Oh, badan PPI itu. Iya, jadi kita udah makan semua itu include semua di sana. Sejuta berapa? 1.200.000 1.500.000 segitu. 1.500.000 ya. Untuk pertama kali daftar itu ya. Iya. Pemasukan berkas untuk ngurus-ngurusin gitu ya. Kalaupun kita nggak keterima itu uang setengahnya yang itu dibalikin. Oh, gitu. Misalkan nggak keterima nih, kita bayar 1.500.000, tapi kan ada uang buat makan kita. Kalau misalkan udah keterima sana gitu kan, itu uang bakal dibalikin lagi ke rekening kita. Terus kalau misalnya kayak Rapi kan udah keterima, habis itu langsung bikin visa. Ya, pemikiran visa berapa kalau misalnya untuk visa? 900.000. 900.000? 900.000. 1 juta lah. 1 juta. Ya. Untuk tiket pesawatnya? Tiket pesawat tergantung. Mau yang high class atau gimana dulu? Kalau aku ya range-nya lah dari yang bawah sampai yang atas. Dari ada yang 1.500.000 yang tanpa bagasi. Ada yang 2 juta ada bagasi, tapi ngincer dari zaman kapan? Oh iya, udah dari jauh hari ya. Jauh hari gitu. Booking gitu. Pokoknya kisaran 1.500.000 sampai 2 juta 3 juta mungkin ya. 3 juta kalau untuk biaya pesawat. Iya. Sampai di sana terus ngekos kan kata dia. Iya. Untuk biaya kosnya berapa tuh? Kosan biasa itu 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. 1 rupiah itu 500. 1 rupiah itu 1.000. 1 rupiah itu 500. 500. Ya, 500. Iya sih, iya. Yang bener. Lupa. Yes. Tunggu 5 rupiah 1.000. 5 rupiah 1.000. 5 rupiah 1.000. Terus kalau 100.000 itu 500 rupiah. Itu jadi 3.000 itu berarti 600.000. 600.000. Ya. Untuk setahun? Enggak lah, satu bulan kos. Oh, 1 bulan 600.000. Ya, kos untuk bayar kos ya. Iya. Lumayan. Untuk pendaftaran ulangnya di sananya berapa? Pendaftaran ada bayar lagi enggak? Daftar ulang setiap tahun sih. Jadi kan tadi kan 1.700.000 untuk pengurusan doang. Oh ya. 1.500.000 untuk pengurusan. Untuk pas di kampus registrasi registrasi. Ada bayaran lagi. Tergantung fakultas yang kita masuki. Kalau yang kemarin
aku tuh 750 dolar, terus kisaran 15 juta lah. 15 juta. Iya. Untuk pertama kali masuk ya, Iya. daftar ulang. Terus kalau untuk ininya apa tadi, daftar ulang per tahun lagi? Per tahun lagi ada. Jadi setiap tahun kan ada 2 semester. Nah, annual fee annual fee pembayaran per tahunnya itu sekitar 1 juta juga. 1 juta juga. Kita. Jadi pertama tuh 15 juta. Tiap tahun bayarnya 1 juta, Iya, 1 juta. 1 juta. Tapi ada biaya per semesternya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Itu biaya per tahun gitu. Jadi main biayanya per tahun. Iya. 2 semester itu dibayar 1 2 tahun. semester cuma 1 juta. Iya. Gila, murah banget. Itu 15 juta tuh, kenapa kita bayar 15 juta itu karena kita udah include sama kayak misalkan kita sakit nih. Kita kalau sakit terus kita ke rumah sakitnya itu gratis. Oh, bayar BPJS. Iya. Iya, BPJS kan? tuh? Iya, ada pokoknya di Indonesia BPJS. Oh. Udah lama nggak di Indonesia udah nggak bakal tahu. Ya kayak gitu pokoknya ya, meringankan biaya untuk operasional, terus buat sakit atau yang lain gitu ya. Terus kalau berarti biaya itunya 1 juta per tahun. Kalau untuk biaya hidupnya sendiri mahal nggak sih di sana? Nah, tergantung lifestyle. Semua juga standar anak kosan lah, misalnya makan biasanya 3 hari sekali gitu. Gimana? Mungkin untuk makannya dulu berapa kira-kira kisaran? Makan. Amun aku sendirinya, aku sederhana ya, simple gitu. Makannya paling kadang beli sayur atau apa sayur sana murah-murah, kayak daging daging ayam juga apa ya, lumayan lah, 200 rupiah. 200 rupiah itu 40.000. 40.000. Mahal dong. 1 kilo. Oh, 1 kilo. Satu ayam itu. Ayam. Tapi kalau misalkan daging sapi kan nggak boleh tuh di India. Oh, nggak boleh. Boleh lah. Oh, disucikan ya? Iya. Oh, Anda digorok. Kalau makan daging sapi gimana? Digorok. Di penjara. Mati. Emang dimuliakan ya di sana, nggak boleh ya? Berarti nggak ada daging sapi. Tapi daging lembu kayak daging kerbau. Oh, kerbau ya, ada. Kerbau ada. Daging kerbau itu 150 rupiah, 30.000. 30.000 untuk di Aligar ya, di Aligar. Tapi yang mahal tuh kambing. 100.000 1 kilo. Oh, ya sih di sini juga mahal kambing. Kambing. Emang nggak tau lah, emang mahal. Iya. Tapi makannya nasi sama di sana. Nasinya tuh nasi beras basmati yang panjang-panjang. Oh, kayak apa? Nasi kebuli. Nah, gitu. kebuli gitu. Itu. Kalau di Timur Tengah kan kebuli, kalau di India namanya biryani. Oh, biryani. Iya. Iya. Ada juga kan di tukang beras kan ada nasi biryani, nasi kebuli. Nah, itu. Sama aja sih, panjang-panjang gitu, kayak ya belatung. Tapi lidah orang Indonesia nih pindah ke sana, rata-rata makanannya cocok nggak? Pertama aku datang sana ya, makan yang cocok itu makan nasi biryani sama inilah kari kayak apa ya, kari daging daging lembu apa, matan itu apa ya, matan kurma. Tapi kan sering lihat nih di YouTube nih street foodnya, rempah-rempahnya gitu ya. Gimana rasanya? Rempah-rempahnya strong ya, kuat parah. banget berarti ya. Kuat banget. Kapulaga, kayu manis, cengkeh semua ada. Masukin aja. Ya, masukin. Nasi gorengnya rasa apa? Wah, nasi goreng. Wah, enak. Tapi enak. Oh, nasi enak. Goreng, enak. Oh. Enak nasi goreng asli. Tapi yang campur paprika semua. Paling aneh gitu ya, lidah kita Indonesia gitu. Makan ke sana yang paling aneh biasanya makan apa itunya? Makanan yang kok asing banget gitu rasanya. Apa ya? Sandwich kah atau apa? Gak apa ya? Berhubung aja udah lama mungkin ya. Jadi udah iya. biasa itu ya. udah adaptasi lidahnya. Tapi dah apa ya? Aku juga nggak makan yang kayak yang street foodnya kayak apa ya, yang kobok itu nggak ada. Oh, kobok. Gak makan aku. Cuan ki kobok. Cuan ki kobok. Oh, nggak ada itu. Aku nggak ada tapi enggak. nggak makan, nggak pernah juga, belum pernah coba itu. Alhamdulillah itu. Ini kan kalau di sana sama di yang di videokan di YouTube itu kan kadang-kadang suka beda gitu, mana yang di up yang lebih banyak. Oh iya, jelas. Kalau di YouTube kan banyaknya di upnya yang sisi gelapnya lah, yang itunya. Tapi kalau aslinya sendiri pas di India gimana pas ngerasain? India, jujur ya, kalau mau bandingin India dengan Indonesia, Indo kalah dari segi elektronik ya. Contoh elektronik ya, apa ya, fasilitas umum. Contoh kayak
apa ya, metro tuh apa ya, busway, bukan busway, apa? kereta yang kereta cepat gitu, kereta cepat, KRL gitu ya. KRL juga apa ya, kayak metro sebutnya. Ya itulah kereta metro. Jadi metro itu baru ada di Jakarta tahun kemarin kan, baru diresmikan sama Jokowi. Di India udah lama. Itu antar kota, antar daerah atau gimana? Antar apa ya, daerah-daerah. Contohnya di Delhi itu gede tuh. Kayak Bandung nih. Dari Bandung ke Cijerah, atau terus dari Cijerah ke Calengka ada itu. Antar kota cepet itu. Tapi segi biayanya juga lebih murah di sana. Murah. Pokoknya biaya hidup insya Allah lebih murah daripada Indonesia. Kalau di sana ya. Tergantung lifestyle. Ya tergantung lifestyle. Pengeluaran deh sebulan berapa? 1 bulan itu biasa dikirim 2 juta. 2 juta. Ya tapi itu masih ada kadang buat saving money, apa, nabung lah. Ya nabung. Jadi nggak terlalu boros lah di sana hidup. Kalau orang Indonesia sendiri gimana? Ramah kah atau agak strong atau gimana? Tergantung ya. Kalau di Aligar sendiri orangnya helping each other, kayak saling bantu lah, satu sama lain saling bantu gitu. Jadi kayak misalkan nggak paham nih dalam segi belajar ini, aing malu tapi nanya ke dosen gitu. Iya. Terus ya belajar di perpustakaan sama teman gitu, ntar dibantu gitu. Jadi nggak ada yang ambis itu apa star syndrome gitu. Nggak ada. Semuanya berarti friendly lah ini. Friendly. Ngerangkul sama-sama bareng gitu. Tapi emang besar-besar, gede-gede badannya. Badan gede-gede. Sarulkan gitu. Aduh. Nah, kalau pengurusan tadi kan istilahnya gampang lah ya. Untuk biayanya juga nggak terlalu mahal gitu. Tapi pesan-pesan buat teman-teman yang mau masuk ke Aligar University, apa aja yang harus disiapin dari sekarang gitu istilahnya? Dari sekarang yang pertama mental. Terus jangan pernah berekspektasi kuliah di luar negeri itu enak. Kalau kalau kan tujuannya itu kan untuk studi gitu kan. Iya. Kalau misalkan kayak liburan itu kan bonus namanya. Liburan itu bonus. Kecuali tujuannya untuk kayak jalan-jalan itu enak. Duit. Itu enak. Buang-buang duit ya pokoknya udah enggak tahu lah, duit kebanyakan. Itu udah enak. Tapi kan ini tujuannya studi gitu kan, belajar beda. Nah, mental, terus apalagi ya, jangan berekspektasi tentang Indonesia kuliah di luar negeri itu enak gitu, apalagi di India gitu kan. Itu banyak juga sih scam gitu, kayak scam tuh kayak penipuan itu di India juga. Jadi harus hati-hati ya. Iya, harus hati-hati juga gitu. Mental itu sih intinya, mental dilatih gitu. Terus emang persiapan benar-benar kalau kesana tuh tujuannya belajar. Ya, belajar itu. Tapi untuk S1 kan S1 ya tuh. Itu sama 4 tahun kayak di Indonesia. 3 tahun. 3 tahun. Lebih singkat berarti. 3 tahun lebih singkat. Gelarnya bachelor. Tergantung ya. Kalau kita aku kan sains. Jadi Bachelor of Science gitu. Kalau misalkan ke Social Science, Bachelor of Arts. Terus kayak dari art juga Faculty of Art, jadinya Bachelor of Art juga gitu. Kalau udah kerja pasti bisa kemana nih? Kerja tergantung. Kalau misalkan statistik bisa ke pusat data statistik. Tergantung juga kita mau apply kemana gitu. Tapi ya untuk aing ya pengen lanjut dulu. Lanjut dulu. Iya. Ngerasain ya. Ya lanjut. Ngerasain. Ya itulah. Ya, berarti emang intinya kuliah di India tuh pendaftaran pengajuannya nggak begitu sulit karena udah ada yang mengurusin di sana. Biaya hidupnya juga nggak terlalu besar. Cuman yang harus dikuatin mentalnya. Ya gitu. Dan jangan berekspektasi bahwasanya kuliah di luar negeri itu enak. Itu ingat baik-baik ya yang mau kuliah di luar negeri. Jangan cuman pingin main doang. Main mah bonus gitu. Bonus. Ya, yang penting mah niatnya diperbarui dulu. Iya. Mungkin cukup sekian nih Rapli, makasih banyak infonya. Udah ngasih banyak info ya buat kuliah di luar negeri. Mungkin yang lebih pingin detail lagi, nanya-nanya tentang kuliah di Aligar gimana, terus atau pingin lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, bisa langsung DM aja ke Rapli ya. Boleh. Dijawabin ya nanti ya. Siap. Siap. Pokoknya nanti dijawabin sama Rapli semuanya pertanyaan-pertanyaan kalian. Yaudah, yang udah nonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian semua ya.
Terakhir, salam Mamprang. Salam.